lan ora mempan tulah gaib, yaitu kamu tidak mempan dicelakai atau dibuat sakit dengan kekuatan gaib, seperti menggunakan guna-guna, dengan disantet dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, salah satu penyebab alami seseorang bisa tanpa menyadari tubuhnya itu bisa menarik pusaka gaib adalah yaitu ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas ibadah atau ritual keagamaan dengan penuh konsentrasi dan istiqomah, dengan penuh penghayatan di dalam menjalaninya. Itu bisa membuat energi-energi gaib yang positif, yang tidak kasat mata atau yang gaib itu akan dengan sendirinya tertarik mendekat kepada diri seseorang, bahkan bisa masuk ke dalam jiwa melalui keluar masuknya nafas, termasuk juga pusaka-pusaka gaib yang ada di sekelilingmu atau di tempat-tempat keramat yang pernah kamu kunjungi. Itu juga bisa begitu saja menempel sendiri denganmu tanpa kamu menyadarinya. Dan itu bisa membuat orang-orang semakin segan, terutama orang-orang yang diam-diam itu memusuhimu. Bahkan mereka para makhluk gaib jahat pun juga menjadi segan. Dan inilah 9 pertandanya yang akan sering kamu alami ketika di tubuhmu itu ada pusaka gaib tetapi kamu tidak menyadarinya. Pertama, ora jireh ing panggonan wingit, yaitu kamu adalah orang yang tidak merasa ketakutan sedikit pun ketika berada di tempat angker. Jadi kamu tidak takut dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib, terutama penampakan-penampakan makhluk gaib. Kedua, ora jireh lan ora mempan tulah gaib, yaitu kamu tidak mempan dicelakai atau dibuat sakit dengan kekuatan gaib, seperti menggunakan guna-guna, dengan disantet dan lain-lain. Misalkan kamu pernah ada yang mengancammu mau mencelakai atau menyakitimu dengan santet dan lain-lain, tapi kamu tidak takut dan nyatanya kamu tidak menjadi jatuh sakit dan tidak mengalami kesialan atau kecelakaan. Ketiga, ngimpi kang wujud cahyo, yaitu kamu sering bermimpi melihat wujud sinar cahaya. Bahkan dalam mimpi tersebut cahayanya itu seolah masuk ke dalam tubuhmu, atau cahaya tersebut seakan mengajakmu berkomunikasi, seperti menyampaikan sesuatu kepadamu. Atau bahkan dalam mimpi itu sering kamu itu berjalan mengikuti cahaya yang seakan-akan menuntun kamu ke suatu tempat. Keempat, betah nepi, yaitu kamu sangat betah menyendiri di alam bebas, terutama di tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang punya keramat. Selain betah berlama-lama di tempat-tempat tersebut, kamu ada keinginan untuk mendatangi, seperti mendadak begitu saja timbul keinginan tiba-tiba ingin datang atau menziarahi tempat-tempat keramat, seperti menziarahi makam para wali atau para leluhur. Yang kelima, nyingkiri pusaka, yaitu kamu justru menghindari atau tidak suka, tidak nyaman membawa benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah. Benda-benda yang ada khodamnya dan lain-lain itu malah kamu merasa aneh, padahal kamu sering diberi, bahkan bisa mendapatkan sendiri ketika berada di tempat-tempat tertentu benda-benda tersebut.
itu adalah malahan kamu itu ingin memberikan ke orang lain saja. Pusaka tersebut cukup kamu simpan, bahkan kadang hilang dengan sendirinya. Yang keenam, seneng gondo wangine kembang, yaitu kamu sangat suka sekali dengan aroma wewangian, terutama wangi bunga-bunga alami. Mungkin kalau wanginya minyak wangi, kamu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kamu menghirup wanginya dupa atau kamu menghirup wangi bunga, itu bagimu sangat merasa senang dan sangat membuatmu merasa damai. Jadi kamu ketika menghirup wewangian bunga itu merasakan sensasi yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa saja. Dan kamu sendiri bahkan merasa heran mengapa bisa seperti itu. Yang ketujuh, bengingi kuping ing panggonan kramat, yaitu kamu sering mengalami tiba-tiba kupingmu berdenging setiap berada di tempat-tempat yang keramat, seperti ketika di makam-makam para leluhur, makamnya para wali, maupun di tempat-tempat petilasan atau yang dulu digunakan oleh para leluhur atau para wali untuk bertapa, bermeditasi, atau untuk berkholwat. Karena intensitas datang ke tempat tersebut itu kamu tentunya tidak setiap hari, tetapi itulah yang justru membuatmu lupa mengingat, tidak menyadari tanda yang kamu alami tadi, meskipun itu berulang-ulang kamu alami. Lalu yang kedelapan, kedute awak naliko ngening, yaitu kamu sering mengalami tiba-tiba di bagian tubuhmu, di bagian tubuh tertentu itu mengalami kedutan yang ekstrim yang terus-menerus. Ketika kamu mengheningkan cipta, mengendapkan pikiran dan perasaanmu, seperti ketika bermeditasi, kamu bersemedi, atau ketika kamu bertafakur, atau setelah ritual ibadah-ibadah, entah berzikir dan lain-lain. Terutama ketika dalam posisi kamu itu duduk menempel langsung ke lantai. Biasanya kedutannya itu kamu alami antara pada tulang ekormu, pada titik antara kedua alismu, hingga di ubun-ubun kepalamu. Lalu yang kesembilan, disingkiri kang podo drengki, yaitu kamu dijauhi orang-orang yang cenderung berwatak suka iri, atau mereka-mereka yang diam-diam itu punya niat tidak baik terhadapmu. Ini yang paling sering tidak disadari. Orang-orang yang dalam dirinya ada pusaka gaib, yang cenderung memusuhi mereka, akan merasa tidak nyaman, tidak betah bergaul dengan orang-orang yang di dalam dirinya itu ada pusaka gaib, sehingga mereka itu menjauhi sendiri meskipun bukan kamu yang menghindari mereka. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.